Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Aditya Agusta. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari dosen saya Pak Aris Munandar dengan mata kuliah Analisis Kebijakan Pembangunan. Dengan tugas meringkas buku metode kuantitatif untuk analisis kebijakan. Pengarang oleh Swendi, dicetak oleh PT Percetakan IPB Press. Cetakan pertama pada tahun 2013 dan hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Langsung saja kita ke bab 1. Bab 1 paradigma pembangunan berkelanjutan. Konsep pembangunan yang mengintegrasikan masalah ekologi, ekonomi, dan sosial yang disebut dengan pembangunan berkelanjutan atau dalam kurung sustainable development telah disepakati secara global sejak diselenggarakannya United Nations. Selanjutnya ada 1.2 konsep pembangunan wilayah. Konsep pembangunan wilayah memerlukan berbagai teori dan ilmu terapan seperti geografis, ekonomi, sosiologi dan statistika, ilmu politik, ilmu lingkungan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan pembangunan itu merupakan fenomena multiphase yang memerlukan pendekatan dari berbagai ilmu. Tidak ada pentingnya pendekatan partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat. Itu dibagi menjadi 4. Yang ke-1 partisipasi dalam pembuatan keputusan, 2 partisipasi dalam pelaksanaan, 3 partisipasi dalam manfaat, dan yang ke-4 partisipasi dalam evaluasi. Adalah sistem pendukung keputusan. Kemarin ini pada tahun 2004 menyatakan bahwa data diolah oleh sistem informasi atau sistem informasi manajemen atau SIM menjadi informasi. Selanjutnya informasi dihitung, disusun dan dibuat dalam sistem kebijakan menjadi alternatif kebijakan oleh DSS. Keputusan kebijakan selanjutnya dioperasionalkan menjadi langkah-langkah aksi berdasarkan SOP atau standar operasional prosedur. Selanjutnya bab 2 analisis kebijakan. Definisi kebijakan. Pengertian kebijakan merujuk pada 3 hal, yakni 1. Sudut pandang, 2. Rangkaian tindakan, 3. Pengaturan. 3 hal tersebut menjadi pedoman bagi para pengambil keputusan untuk menjalankan sebuah kebijakan. Dari beberapa definisi mengenai kebijakan politik, ada 1 definisi yang cukup komprehensif untuk menjelaskan apa itu kebijakan publik. Definisi tersebut berbunyi respon dari sebuah sistem politik. Di 2.2 ada kebijakan publik. Secara umum, istilah kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam satu bidang dalam kegiatan tertentu. Kebijakan publik yang didefinisikan oleh Robert Easton pada tahun 1971 adalah sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungan. Titik 3 ada analisis kebijakan dan mendefinisikan analisis kebijakan sebagai ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecah persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Di 2.4 ada formulasi kebijakan. Formulasi merupakan turunan dari formula atau rumus yang secara ringkas berarti mengembangkan rencana, metode, resep dalam mengurangi kebutuhan yang dapat diterima dan relevan dengan tindakan untuk menangani masalah publik tertentu yang didefinisikan dan ditetapkan menjadi undang-undang. Selanjutnya bab 3, termasuk bab 3 yaitu pendekatan partisipatif. Di bab 3 ada 3.1 pengertian partisipasi dapat didefinisikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan masyarakat dapat dibagi 4 tahap sebagai bentuk: 1. Mobilisasi, 2. Pengenalan partisipasi, 3. Pemberdayaan masyarakat, 4. Kemitraan. Di 3.2 partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uplop pada tahun 1977, partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan tentang apa yang
dilakukan dan bagaimana keterlibatan dalam pelaksanaan program dan keputusan. Di 3.3 ada metode partisipatif dengan pola-pola pendekatan pengelolaan berbasiskan masyarakat. Diharapkan setiap rumusan perencanaan muncul dan aspirasi masyarakat. Pola pendekatan ini dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu satu, program perencanaan partisipasi pembangunan masyarakat desa. Dua, pendekatan participatory rural appraisal. Lupa aku liriknya. Pra secara harafiah Bisa. diartikan sebagai cara untuk memahami keadaan atau kondisi desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Pra secara luas diartikan sebagai pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses pemikiran yang berlangsung selama kegiatan perencanaan dan pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program-program pembangunan masyarakat. Di bab 4 ada analisis stakeholder. Pengertian stakeholder menurut Freeman pada 1984 mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder sering didefinisikan dengan suatu dasar tertentu, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu atau dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Di 4.2 ada perlunya analisis stakeholder. Analisis stakeholder atau yang kurung multi stakeholder didefinisikan sebagai suatu pendekatan dan prosedur untuk memperoleh pemahaman dari suatu sistem melalui identifikasi stakeholder kunci dari sistem tersebut dan melakukan asesmen terhadap interest mereka terhadap sistem menurut Randall Duncan pada tahun 1990. Di 4.3 ada teknik analisis stakeholder. Analisis stakeholder dijalankan dengan 4 tahapan. 1. Identifikasi stakeholder. 2. Merumuskan isu yang hendak dibahas. 3. Membuat daftar panjang. Dan 4. Pemetaan stakeholder. Baiklah, kita ke selanjutnya bab 5. Bab 5 ada metode kuantitatif. Di metode itu pendekatan kuantitatif. Secara umum terdapat dua pendekatan dalam penilaian kesuksesan, yaitu pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara sederhana, pendekatan kualitatif menggunakan penilaian subjektif terhadap suatu masalah, sementara pendekatan kuantitatif berdasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model-model matematika yang berlaku. Menurut Erianto, metode kuantitatif merupakan metode riset untuk mengukur secara akurat tentang suatu perihal yang sedang dikaji. Sedangkan metode kualitatif lebih cenderung meneliti fenomena dan rincian deskripsi dari suatu perihal. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan kualitatif dapat disajikan dalam tujuh langkah-langkah. Yang pertama, mendefinisikan masalah. 2. Mengembangkan model. 3. Mengumpulkan data. 4. Membuat solusi. Dan 5. Menguji solusi. 6. Menganalisis hasil. Dan 7. Mengimplementasikan hasil. Di 5.2 itu ada analisis prospektif. Ini adalah suatu cara atau pendekatan untuk menganalisis beragam kemungkinan yang terjadi di masa depan. Berdasarkan situasi saat ini, analisis prospektif tidak sama dengan peramalan karena situasi ini tidak dapat digunakan untuk meramal masa depan. Tujuan analisis prospektif adalah satu, untuk mendefinisikan tujuan pembangunan dalam jangka panjang dan sistem yang dipelajari. Nomor 2 itu menentukan strategi yang akan diikuti agar sistem mencapai tujuan, dan strategi berupa rangkaian keputusan yang penting untuk mencapai tujuan dan dugaan untuk memperkirakan interaksi yang mungkin sebagai akibat dari setiap keputusan. Dan itu nomor 3 untuk menerjemahkan strategi ke dalam perencanaan tujuan umum dan strategi yang muncul dari analisis prospektif yang berguna untuk menentukan prioritas dalam proses perencanaan. Itu menurut Dreyer pada tahun 2003. Di 5.3 itu ada SWOT, analisis SWOT atau ada analisis SWOT dan AHP. AHP adalah salah satu analisis dalam pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil dengan menetapkan prioritas dan membuat keputusan yang paling baik.
ketika aspek kualitatif dan kuantitatif dibutuhkan untuk dipertimbangkan. Tahapan terpenting dari AHP ini adalah penilaian perbandingan berpasangan yang pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan antar komponen dalam suatu tingkat hierarki. Hierarki itu menurut Sati pada tahun 1993. Untuk menyusun faktor-faktor strategis digunakan matematik SWOT yang dapat menggambarkan HP akan membantu meningkatkan analisis SWOT dalam mengelaborasikan hasil keputusan situasional, sehingga keputusan strategi alternatif dapat diprioritaskan. Tahap terpenting dari AHP tahapan terpenting dari AHP ini adalah penilaian perbandingan yang pada dasarnya merupakan perbandingan tingkat kepentingan. Di 3.4 ada analisis trade-off. Trade-off mengandung makna referensi dan pilihan. Trade-off dapat pula diartikan sebagai kesepakatan atau kompromi. Melakukan trade-off diartikan sebagai suatu keinginan untuk membuat suatu pertukaran keuntungan yang dinilai lebih dengan beberapa tingkat kerugian yang dapat diterima. Itu menurut Edman dan Letty pada tahun 1973. Analisis trade-off ini merupakan sebuah proses di mana stakeholder dilibatkan untuk mempertimbangkan strategi pengelolaan yang berbeda dan secara tegas menentukan prioritas kegiatan. Di 5.5 itu ada multidimensional scaling atau MDS atau disingkat MDS dapat memotret tingkat keberlanjutan pembangunan yang pada saat ini yang dilihat semua dimensi pembangunan. Selanjutnya ada di bab 6 itu contoh aplikasi dalam riset kebijakan. Di 6.1 kebijakan pengelolaan limbah pabrik kelapa sawit Samudun Dam pada tahun 2008. Limbah perkebunan kelapa sawit yang dalam bentuk gas dan padat limbah padat dan limbah cair berpotensi menyebabkan polusi bila tidak dikelola dengan baik. Untuk mengelola limbah yang diproduksi oleh kebun kelapa sawit diperlukan suatu sistem kontrol yang meliputi pengelolaan, pembukaan lahan, pemeliharaan lahan, dan panen, tanda buah segar di lapangan, serta pengelolaan minyak sawit mentah dan minyak inti sawit, termasuk unit pengelolaan IPA. 6.2 itu ada desain kebijakan pembangunan wilayah pesisir Kabupaten Subang Subaidi 2007. Wilayah pesisir merupakan ekosistem yang produktif dan kompleks, baik dinamika sistem ekologinya maupun sistem ekonomi masyarakatnya. Ekosistem pesisir menghasilkan bahan dasar untuk pemenuhan kebutuhan pangan, keperluan rumah tangga, dan industri bernilai ekonomi tinggi. Di 6.3 itu ada model kebijakan pembangunan kawasan bertransmigrasi berkelanjutan. Kegiatan pembangunan dinyatakan berkelanjutan jika kegiatan tersebut secara ekonomi dan ekologi dan sosial bersifat berkelanjutan. Itu menurut Sarah Gardin pada tahun 1996. Berkelanjutan secara ekonomi berarti suatu kegiatan pembangunan harus dapat membuahkan pertumbuhan ekonomi, peliharaan kapital, dan penggunaan sumber daya serta investasi secara efisien. Di bab 7 itu ada implikasi. Di bab 7 ini itu implikasi adalah konsep pembangunan berkelanjutan telah diadopsi oleh setiap negara untuk diimplementasikan dalam kegiatan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dalam hal pengelolaan sumber daya alam, telah disepakati secara global mengenai bagaimana seharusnya sumber daya alam dikelola agar berkelanjutan sebagai dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dan kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dalam kesepakatan ini jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mempertimbangkan ketiga aspek sekaligus, yakni yang pertama ekonomi, ekologi, dan sosial. Berkelanjutan merupakan pernyataan ideal di mana masyarakat hidup untuk menikmati kebutuhan mereka yang ramah lingkungan dan berkeadilan sosial.
bukan kompromi dari kemampuan manusia untuk melakukan hal yang sama di masa kini yang akan datang. Sifat kunci dari pembangunan berkelanjutan diantaranya peningkatan fokus terhadap pengelolaan lingkungan yang komprehensif dan restorasi lingkungan, terhadap partisipasi masyarakat. Konteks pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan konsep keadilan lingkungan dan ekonomi. 3 dampak khusus terdapat pada dimensi ekonomi, pengelolaan sumber daya lingkungan, dan pembangunan sosial dan budaya. Itu menurut Kay dan Adler pada tahun 1999. Dalam proses pembangunan diperlukan pendekatan berbagai disiplin ilmu dan baik yang berkaitan langsung dengan ekologi, ekonomi, dan sosial. Di samping itu, dalam proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan pembangunan wilayah perlu melibatkan semua pihak yang terkait, baik yang memperoleh manfaat maupun yang menerima dampak dari kebijakan tersebut masa kini yang maupun yang akan datang. Baiklah, tadi penjelasan perbab dari buku Metode Kuantitatif untuk Analisis Kebijakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.